Halo, halo, Pak Rahmat Santoso. Langsung kita undang untuk 1959 masih menunggu Pak Rahmat Santoso. Iya, Apa kabar, Wan? asik, Pak. Alhamdulillah, Pak D, sehat? Sekeluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Saling mendoakan. Di rumah, di kantor? Baru balik dari kantor. Di Baru rumah ini. balik dari kantor. Nah, di Tadi rumah ya. pinginnya Santai ya, mau nggak ada yang ngopi ganggu ya. ternyata lupa. Nggak ada yang ganggu. Nggak berani kalau sama Mas Wawan. Aku di gua raro iku. Bengi-bengi kan layah-layah toh, Ade. Begitu Layah-layah aku ngopi. begitu dikasih catatan moderatornya Wawan Setiawan langsung pucet. Pucet tak gak apa-apa ya. Pokoknya ojo sampai demam di atas 38, sesek ya, Pak De. Oke ya, pucet tak gak apa-apa ya. Oke. Luar biasa. Aduh, gimana corona ini? Ya, Pak De. Ya, itu. Tadi ngobrol aja di rumah wong-wong iki ya. Iya, sudah banyak yang gabung kah? Atau kita ngobrol berdua? Kita Kita kok yo kita ngobrol ngobrol berdua. ngobrol Yang tentang lain apa? kan nanti tinggal Duduk nunggu bukan aja. bukan jeep toh, bukan cerutu, bukan. Kita ngobrol serius tapi santai bersama Mas Wawan. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung dan kalau orang Malang pengusaha belum kenal Pak D. Rahmat Santoso ini kayaknya wawasan terkait relasi itu masih Sik, Wang. diragukan. Kalimatmu kok menuju menjurus Masih bahwasanya nyipil aku ya. ini sudah cukup tua gitu maksudnya. Tak lihat-lihat dari tadi tak dengerin. Jadi, Ya. jadi bagi Anda yang mau buka usaha di Malang, apapun itu, all shop atau apapun itu, harus sungkem dulu ke Pak D. Rahmat. Ya, mungkin bisa jadi ada yang belum tahu ya beliau ini siapa, tapi mungkin pernah atau sering melihat di kita nyebutnya OOH ya, Pak D ya, Ya, OOH. OOH. Aku sakjane gak punya ya, karena orang-orang desa nyebutnya itu baliho. Billboard. Desa iki ya. Baliho sing ana sing iso murup-murup bengi-bengi ya itu billboard. Nah, Iya, itu ada tulisannya billboard. jadi jit. Nah, itu beliau yang punya ya Pak D. Rahmat Santoso. Nah, kita juga Iya. nanti akan sharing. Yang pertama terkait dengan dampak corona dan yang kedua mungkin pengalaman dari Pak D sharing dan kira-kira nanti harus bagaimana ke depannya. Sudah siap Pak D ya? Ya. Kita ngobrol-ngobrol sharing aja ya. Belum sharing. Oke. Ngobrol bersama Mas Wawan. Pak D, Oke. Mm-mm. ini ngapunten loh ya, aku Parsenitar, kamu sempat dicari Mas Wawan. menghadap. Parsenitar. Lanjut Mas. Aku single. Iya. Eh, ini belum sempat sungkem lah kok dipaksa untuk bertemu di online ya. Ini bukan bermaksud tidak punya sopan loh, Pak D ya, tidak punya Iya. adab ya, tapi ini semoga mengobati kekangenan kita. Siap. Begini Pak D, dampak corona bagi bisnis, kalau kita ini kan di TDA Ngalam, ini terkait kondisi Ngalam ini seperti apa Pak D? Jujur selama seminggu ini aku nggak keluar rumah blas ya. Kalau Pak D kan mungkin kan sempat masih ke kantor. Nah ini bagaimana melihat kondisi Ngalam sejak diumumkannya, dianjurkannya WFH dan segala macamnya sejak Senin pekan lalu. Monggo bisa diceritakan. Iya, ya namanya wabah ya kan. Ini kan Ya. sebuah bencana. Bencana itu tidak bisa kita duga kapan datang. Tapi mau tidak mau bahwasanya bencana non alam yang kita hadapi sekarang ini pasti membawa dampak yang cukup mengejutkan dalam kurun waktu berapa ya Mas ya? Seminggu, dua minggu ya?
Iya, berjalan 2 minggu, Pak. Ya, cukup menghentak, ternyata dampaknya begitu luas. Sehingga banyak lini kehidupan termasuk bisnis yang ya mau nggak mau kita mesti menerima kondisi bahwasanya pasti akan terjadi bias yang cukup signifikan terhadap perlambatan bisnis kan pasti. Saya pernah mengalami krisis begini nih. Saya kan manusia 3 periode nih, Wan. 98 saya 3 mengalami. periode. Ya, 98 oke. saya mengalami karena keuangan Iya, dan Krismon. perbankan dan ya Krismon, keuangan perbankan regional mengimbas ke Indonesia ditambahi dengan apa itu namanya gejolak sosial, penggantian Iya, kekuasaan itu cukup menghentak. Tahun 2008 itu berapa? supreme mortgage-nya di Amerika dan kita kena imbas. Tapi namanya yang bermasalah itu adalah gajah, jadi imbasnya kena batu aja kita udah seperti kena angin lesus. Dan yang sekarang malah seluruh dunia ini yang mengalami, ya kan? Sepertinya dampaknya akan cukup menghentak. Ya, itulah yang terjadi zaman sekarang ini. Memang sepertinya banyak hal-hal yang cukup mengejutkan setelah berbagai macam hentakan-hentakan bisnis yang kita hadapi. Ya mau nggak mau pasti ada jadi perlambatan, gitu. Nah, kondisi ngalam gimana, Pak? Kondisi ngalam. Iya, Malang merupakan ternyata meningkat begitu cepat status kota Malang ini. Saya nggak menyangka juga ternyata Malang menjadi daerah dengan level red zone untuk korban corona ini kan, dan cukup signifikan saya pikir gangguan yang muncul. Begitu bersama dengan Surabaya, tapi ya tanpa menghakimi sana sini, tapi yang kita lihat bahwa saya memang kesikapan siapa ya, kalau saya mau menyebut kesikapan pemerintah pimpinan kita ini antara Malang dan Surabaya jauh. Ya ini kita masing-masing harus menjaga kesiapan diri atas kecepatan peningkatan level status dari keseriusan bencana ini, penyakit ini, wabah, pandemi. Ya. Wan, kamu jangan ikut Terus serius, selama Wan. Aku ini serius, kamu ikut serius, jadinya kan. iki kan ngomong corona ora iso dikeguyon, Pak De. Kayak aku kan duwe empati ae kok. Betul, memang sudah bukan saatnya lagi kita ini bermain-main, berolok-olok dengan meme-meme yang lucu kita share, tapi kita nggak sadar apa itu. Saya dalam seminggu lebih ini sudah digeret sana-sini dalam berbagai komunitas relawan yang semuanya menunjukkan tingkat betapa seriusnya tingkat gangguan atas adanya pandemi ini. Saya menyebut wabah kayaknya kurang seru, pandemi, jadi ini wabah dunia. Betapa mereka itu begitu seriusnya, sementara di sisi yang lain, masyarakat secara bebas dengan santainya masih sana sini, ya mungkin kalau bertemu secara sangat terbatas 1-2 orang membahas sesuatu yang penting, begitu bubar selesai ya masih oke. Tapi ini kita lihat lingkungan sekitar kita, termasuk dalam tanda kutip lingkungan tempat kerja kita pun kita masih berusaha untuk mencoba ini kita olah lagi bagaimana kita bisa mensikapi atas target produksi. Tapi yang pasti bahwasanya ini menyumbang terwujudnya kerumunan di lingkungan kita terdekat. Ya, itu yang mesti kita lakukan, beberapa macam protokol mestinya. Gitu aja. Ya betul. Tapi kalau mungkin nggak sih kalau ya ngomong kayak Indonesia ini terus misalkan harus lockdown kayak Cina, kayak Italia gitu, kira-kira gimana, Pak?
Jika Ya, ada arah ke sana atau kalau gimana? kondisinya menjadi sangat serius, ya Wan. Kumusi wawan koyo pati lele, ya Allah. Kalau ternyata menjadi menjadi sangat serius, pastinya Amin. pemerintah akan mengambil sikap yang mau nggak mau harus diambil dan itu akan menyakitkan. Kalau orang sakitnya semakin parah, mau nggak mau tindakan mediknya akan menjadi semakin dalam dan mungkin lebih menyakitkan. Tetapi menurut kiraan saya sih tidak semudah itu Indonesia ini akan melakukan lockdown. Tapi penanganan atas penyebaran virus ini pasti akan dilakukan lebih serius setelah peningkatan jumlah penderitanya akan terbaca lebih detail. Tapi Ya, kalau ya, ya, mencapai ya. ke lockdown, nggak ngerti ya, apakah kemampuan keuangan kita cukup bisa untuk menyangga itu. Keuangan pemerintah, Yes. ketahanan secara emosi, kedewasaan emosi rakyat, kedewasaan sikap dunia bisnis dan masyarakat untuk menciptakan. Karena lockdown itu kan pasti holistik banget gitu. Ya. Iya kan? Wakil Ada satu dipikir dan kewajiban. harus menyiapkan segala risiko. Ya, pastinya akan efek ekonominya besar terhadap dunia bisnis. Untuk menstart lagi pasti berat, tapi kan kalau memang semua secara bersamaan kita stop, kemudian kita starter lagi bersamaan, ya mestinya mungkin bisa bagus. Tetapi selama lockdown ini kan ada kewajiban pemerintah yang mau nggak mau harus dijalankan kepada rakyat. Ya kan, saya tidak Ya, mau berasumsi, benar. tapi sepertinya itu pasti akan ada ya kayak BLT gitu yang harus disiapkan oleh pemerintah. Kayaknya sih akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti bukan lockdown tapi pengawasan yang ketat melekat dan insentif holistik. Waduh, kayak siapa ngomong? Terstruktur, Ya terstruktur. begitu. Begitu. Iya, iya. Ya semoga tidak sampai seperti itu. Ini Betul. dibutuhkan kedewasaan bersama. Kedewasaan bersama. Tetapi kan ya apa ya Wan gitu. Ya namanya Ya, sakit ya. kembali mana mesti ya apa? Ya. Ya mau nggak mau harus bersikap yang dewasa menghadapi ini bersama-sama. Secara bisnis kita sudah mulai kan merasakan ini. Ya, saya nggak ngerti apakah ada Hmm. bidang bisnis dari teman-teman yang belum macet deh. Nge-freeze ya, Wan? Tapi suara masuk. Oh, udah. Suaranya hilang. Isi, isi. Iya, itu tadi pemaparan dari Pak D. Rahmat Santosa terkait dengan bagaimana beliau hidup di masa 98 2008 sampai sekarang di 2020. Iya, Pak D hilang suaranya, sudah tak hilangkan juga orangnya. Enggak, maksudnya habis ini kita minta untuk join lagi ya. Kita langsung bahas seputar Malang ya. Bagaimana melihat sudah banyak tempat-tempat yang tutup. Nah, kira-kira beliau memiliki sebuah ide apa atau masukan apa untuk pebisnis yang lainnya yang sudah terbiasa masuk dan nggak bisa WFH gitu. Oke, Pak D silakan join lagi. Saya tak ngechat Pak D, saya durung join nih. Halo, waduh harus ini lagi. Aduh ada surprise. Baik, kita akhiri ya di malam hari ini karena Sandika ikut nonton, oke? Ya, gak ada host yang lain. Terima kasih tidak alam selama 1 jam ya. Host saya 100.000 ya. Saya targetkan sebulan dapat 30 kali untuk moderator live IG sehingga nanti biar bisa ya 3 juta UMR lah ya. Kita naik gurung adus, wes ya masunan gitu loh gurung adus. Baik Pak, piye? Pak D Rahmat, ayo join lagi Pak D. Nonton aja yang lanjut orang itu nonton ini karena Pak D Rahmat bukan karena saya. Oh, sunduk bisa loh. Kita benerin poni dulu. Ada yang ngomong mirip duta Salon Seven. Ini duta catering tahu ya. Oh, saya nyebut duta catering nanti voice di belakang ya. Coba antar itu.
Udah lanjut sendiri aja. Lanjut sendiri. Heran double aku bicara. IndiHome. Lah, Wah. Lah ini ganti HP sing elek ya toh. ganti HP. Malah masuk apa? Malah masuk. Evercross toh. Evercross. Apa Siemens? Ya lho wis toh. HP biasa ya lho malah iso. Oke? Gak usah pakai sumpel kuping ya. Masuk. Pakai ini. Pakai data aja, pakai data aja, Pak D. Siapa itu, Pak D? Anakku lah. Kamu tadi minta nemen aku nemenin dia kerjakan tugas. Mbok yang dengerin itu masa di samping lukis alis, disambi-sambi. Hei Mbak. Oke, sekarang kita akan mewawancarai anaknya Pak D. Rahmat. Bagaimana perasaan Anda menjadi anaknya Pak D. Rahmat? Enak Mas, minta apa tinggal nunjuk sana, nunjuk sini. Ya. Oke. Pak D, sekarang langsung ke pertanyaan Pak D. Ayo. Pertanyaan. Nah, ini kan juga kita melihat situasinya kuliner juga sudah mulai tutup kan Pak D. Hanya menyediakan khusus yang take away atau bungkus. Terus kemudian juga yang lain kantor juga sudah mulai sepi harus WFH. Nah, ini kira-kira ada masukan saran nggak Pak D untuk apalagi ada yang sudah mulai membangun bisnis dengan kondisi seperti ini, kita harus seperti apa Pak D? Ya, oke. Aku tidak bisa mengajari, cuman aku bisa bercerita tentang apa yang saya kerjakan. Begitu saya ini mendengar potensi krisis di depan mata seperti ini, ya kan? Maka yang saya lakukan yang pasti adalah saya melakukan mitigasi terhadap apa yang ada di depan saya. Yang pertama, mitigasi secara bisnis, pasti saya menghitung kekuatan kantong ini di dalam menanggung beban krisis dalam beberapa bulan yang akan kita prediksi. Memang prediksi ini kita susun sendiri. Prediksinya, saya memprediksi antara 6 bulan. Kekuatan keuangan kita dalam 6 bulan ini bagaimana? Gitu. Mampukah keuangan kita ini menopang segala macam resiko yang bakal muncul? Pertama. Setelah sehubungan dengan itu, apa yang kita lakukan? Ya, saya mencoba di dalam 2 hal, karena memang ini juga sudah kebetulan krisis ini terjadi di awal tahun. Ya, 25% dari perjalanan tahun ini tiba-tiba sudah muncul. Kalau ini muncul di tengah atau di terakhir, mungkin banyak rencana tahunan yang sudah kita geber, ternyata harus berubah di tengah. Untungnya masih di depan, baru kita start, sudah muncul. Jadi kita langsung bisa men-switch kebijakan. Kembali yang tadi, maka yang saya lakukan yang pertama, saya harus segera mempercepat penyelesaian atas piutang kepada pihak ketiga, kepada customer, kepada networking kita. Ini mesti kita kejar, karena memang juga ini kan program tahunan di awal tahun, ya apapun piutang ini harus segera kita likuidkan. Satu. Yang kedua, saya juga harus menghitung nih atas inventory yang ada di kantor, kapan nih bisa segera dilikuidkan juga, karena menurut saya pengalaman dalam 3 kali musibah begini, mungkin Wawan hanya mungkin sekali di 2008 ya Wan. Gak direkod. Wah, 2008 sih kuliah. Oh, kuliah, berarti kamu belum, baru pertama ya. Saya mulai 98, kemudian ada lagi 2008. Antara 98 dengan 2008 ada lagi musibah lokal, itu gempa lokal di 2002 di lokal saya sendiri. Sama, bahwasanya saya harus memegang uang cash. Jadi saya harus melikuidkan barang-barang yang ada di barang-barang yang menjadi stok kita, potensi-potensi pembayaran ini kita kejar agar menjadi uang tunai masuk di mengisi kantong kita secara bisnis gitu. Kemudian sambil berjalan
kita mulai men-switch kebijakan karena memang ternyata keputusan yang di akhir tahun atas pembacaan struktur bisnis kita, kemudian membawa keputusan kebijakan perusahaan ini harus kita rubah sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Mumpung masih di awal-awal tahun. Yang kedua, ternyata dengan semakin meningkatnya hari ini, bencana ini kan semakin serius. Mitigasi kedua, saya harus membaca tentang karyawan nih, kekuatan jumlah karyawan, beban keuangan yang pasti sehubungan dengan itu. Saya kemudian terakhir haruslah waskat banget terhadap level-level bencana yang bakal muncul. Saya sangat sepakat dengan Presiden Samdeka yang sebelumnya sudah memberi pemaparan dan itu persis dengan apa yang saya kerjakan di kantor. Malah saya mendapat banyak insight untuk melakukan lebih detail. Kami mencoba mitigasi bencana ini dalam beberapa level. Dari setiap level kita harus mempunyai kebijakan seperti apa apabila level itu tercapai. Mengapa begitu? Protokol yang disusun oleh Satgas Tanggap Bencana Corona Digit Indo Pratama ternyata menjadi guidance penting. Moderatornya paham orang kuwi? Enggak kok ya, enggak paham. Iya. Oke, aku ngene-ngene lah. Wis lah, dilanjut aja. Iku kan sing takon kan ya. Tapi itu terjadi. Itu sangat terjadi. Level 1, level 2 terlampaui begitu saja karena ya begitu-begitu aja. Tapi malam ini saya mengalami bagaimana sebuah protokol tanggap bencana corona ini harus kita tegakkan. Begitu jam 6.30 tadi ada berita di grup WA Satgas Tanggap Bencana Corona JIT, itu ada info. Salah satu dari karyawan itu sudah menunjukkan bahwasanya situasi di JIT Indo Pratama itu ada di level tanggap bencananya di level 3. Kalau kemarin masih level 2. Mereka hanya sakit flu, kemudian di off-kan, kemudian begitu. Nah, ini levelnya sudah sampai level 3, pukul 6, insya Allah 6.30 setelah sholat maghrib tadi. Saya mendapat berita, ada karyawan yang lingkungan tempat tinggal mereka dengan jarak kurang dari 50 meter, ini terpapar corona. Entah masih suspek, entah apakah masih ODR atau sudah PDP, tapi yang jelas sudah dijemput dengan ambulan oleh petugas puskesmas, oleh RT, RW, dan sebagainya. Maka dengan begitu, maka Satgas ini akan mengambil sikap, oh ini harus begini nih. Harus begitu. Ini sangat penting di dalam rangka kita ini menyelamatkan agar bisnis kita ini masih bisa berjalan walaupun dengan level yang harus kita sesuaikan. Gitu. Karena tidak bisa terus serta-merta bisnis ini kita tinggalkan, ya udah deh, kita tutup aja deh. Nggak bisa juga gitu kan. Seperti saya ini kan bisnisnya yang kita produksi selain kita ini provide billboard, kita ini kan juga melakukan pekerjaan yang job by order. Kalau PO sudah terpegang, kemudian barang modal sudah masuk, mesin sudah kita set up, mau nggak mau kita harus kita start pekerjaan itu. Nah, untuk melakukan pekerjaan produksi di JIT Indo Pratama itu tidak bisa di remote dikerjakan di rumah. Ya. Betul, harus karena ada yang nganter. Mesin. Ya, semua harus dengan mesin, ada standar target produksi dan sebagainya. Nah, ini mau nggak mau protokol lah yang akan menggerakkan, Satgas ini akan menerapkan protokol sesuai dengan levelnya, kemudian masing-masing akan dikerjakan sesuai dengan protokol yang disusun. Oh, kalau begini produksi harus seperti ini, ekspedisi harus seperti ini, inventory harus seperti ini, termasuk keuangan nih. Wah, keuangan seperti ini berarti kita harus siap-siap bagaimana nih? Gitu. Kami sih sudah bersiap, tapi belum benar-benar siap secara mental, terutama juga bagaimana pengaturan finansial apabila work from home itu ditegakkan secara mutlak, kayaknya nggak bisa. Ya beberapa departemen akan kita kerjakan yang bisa dilakukan remote gitu ya. Nah, untuk teman-teman mestinya mitigasi bencana ini perlu dilakukan. Saya sangat sepakat dan saya sangat mengalami betapa ini bermanfaat di dalam mengambil sikap kebijakan perusahaan apabila level-level tertentu itu terjadi di lingkungan kita, gitu Mas. Kemarin saya masih nyetak stiker JIT. Oh iya, Mas,
Pak Ketua, Mas Cakra, jangankan kemarin, tadi aja Ora usah masih digarap. jalan. Ora usah digarap, Pak Des. Ora iki wis dadi ate mbok ge apa, ha? Nyetek wit, aspal, wis ora kanggo. Wis leren sik, gak usah nyetak stiker. Loh, kamu So ae diprint 6 bulan maneh. yang penting bayarnya di depan. Ya seperti Penting itu. lunas. Jadi saya tadi menyampaikan di beberapa grup, hashtag ojo ngeyel. Apa sudah bukan waktunya kita ini berguyon-guyon muncul di sana sih. Ya, Saya tadi saya juga tekankan di saat di tim Satgas untuk menyampaikan kepada jajaran manajer agar mereka melakukan briefing kepada tim ini jangan terus kita ini sibuk dengan memforward segala macam berita tentang Wah, corona ini memenuhi memori kita ini. Fokus itu. wis kene momen ditambahi ku meneh kan ngono. Dan kan memang orang itu kan semua dapat update di grup WhatsApp-nya masing-masing toh. Nah, Ya. ditombolnya kan kantor. Lama-lama capek, Pan. Lama-lama capek. Betul. Iya kan. Betul lagi saya ini terus diundang di 5-6 grup tim relawan tanggap bencana. Waduh, wis. Ya, ini. Ini corona itu jelas itu. Corona itu. Tetapi begini. Bahwasanya kita tidak bisa terlalu selfish, terlalu ego di level tertentu loh ya, di level tertentu, di level awal sampai pertengahan mungkin kita tidak bisa mengambil sikap terlalu ego, kita cuma mikirin diri kita sendiri, persiapan untuk diri kita sendiri. Mumpung masih level-level tengah ya, kita ini memberi manfaat lah kepada sesama, kepada masyarakat, kepada warga yang menderita di Kota Malang. Kita bergabung di tim relawan, kita juga menyisihkan sedikit apa yang bisa kita berikan buat mereka, pengadaan masker kayak sanitizer kayak apa yang jelas kita mesti mumpung masih sempat. Tetapi begitu level tertentu ya mau nggak mau kita mesti fokus kepada pada apa iki, Pak De? ya oke. Gabung lagi. Begitu. Baik, ini Yang sangat mencerahkan sekali ya ternyata di Tapi tak geprak bisa sampean ya. Memang kalau di perusahaannya sudah sejak tahun 98 bahkan sebelum itu sudah sampai ada level-levelnya ya terkait dengan kondisi yang seperti ini. Ada kantorku, pokoknya pray. Terus dibikin. Pokoknya gak mlebu ya, terus kemudian ditata. Tapi kan tidak semuanya bisa remote loh, Pak D, ya dong. Masa misalnya kita bisa di Bluetooth ke rumah kan gak bisa. Ini sebenarnya bisa menjadi, karena tadi saya pun bertanya ke beberapa grup, termasuk ke Sampres pun saya tadi juga nanya. Kita butuh benchmarking. Work from home ini bagaimana nih? Terutama untuk sisi produksi. Kalau yang marketing, markom, apalagi ya yang bisa remote, desain. Ini bisa nih di remote nih. Tetapi yang pegang mesin cetak ini nggak bisa. Ya akhirnya saya sepakat dan saya menjalankan arahan dari Sampres bahwasanya memang kita lebih menegakkan pembagian grup agar apabila ada salah satu grup anggota dari grup itu ada yang terpapar, kan kita harus meng-off-kan seluruh grup nih karena ada resiko tertular. Maka grup berikutnya itu tidak ada resiko tertular dengan cara antara grup A dengan grup B, shift 1 dengan shift 2, tidak ada jam untuk overlap karena di tempat kami selama ini antara shift 1 dengan shift 2 ada overlap kurang lebih 30 menit untuk saling mengoper pekerjaan. Transfer ilmu. Level 1, 2, 3 bagaimana indikatornya. Nah, nanti akan saya share di grup TDA Malang aja bagaimana dashboard kita memetakan level 1 ya, 2, 3. Betul. Tapi secara garis besar begini, Mas Cakra. Level 1 itu adalah kita mendengar dan merasakan bahwasanya negeri ini
siaga bencana corona seluruh negeri. Hmm. Maka standarnya ya gampang, ya protokol untuk orang datang itu harus steril. Protokol untuk orang yang lalu lalang keluar dan masuk area dan keluar area kerja itu harus steril. Cuci tangan yang pasti, cek suhu pasti, keluar masuk suatu area tempat kerja, ruang A ke ruang B ya kita siapkan hand sanitizer, karena kalau di dalam ruangan nggak mungkin kita cuci tangan kecuali ada wastafel. Level 1. Level 2 kami mengartikan, agak lupa saya, di Kota Malang mulai ada bukan hanya ODP tetapi sudah ada PDP, bukan hanya ODR, orang dalam ODP dalam pengawasan, maupun sudah ada yang terjangkit. Kalau dengan terjangkit begitu, maka saya menambahkan protokol pertama ditambahkan dengan protokol kedua, yaitu kita melakukan disinfektan atau sterilisasi terhadap angkutan kita yang bergerak keluar kota, ke sana kemari, masuk tempat kita semprot dengan desinfektan. Satu. Yang kedua kita tambahkan dengan pembersihan railing-railing, meja, kursi, dan sebagainya. Jadi lebih ke dalam, lebih dibersihkan. Kemudian kalau ada yang gejala sakit, maka kita bantu untuk kita tingkatkan imun dengan penambahan vitamin level 2. Di level 3, seperti yang sekarang terjadi tadi malam ini, bahwasanya ada karyawan yang di dalam radius 25 meter up dari tempat tinggal, ini ada yang terpapar di tetangganya ini. Maka kita akan tingkatkan lagi, maka dia harus, saya mungkin agak ekstrim lah, ngerti ya, tapi itu menurut saya lebih baik begitu. Ini saya off-kan dia seminggu. Sudah silakan isolasi diri. Protokol isolasi diri pun juga kita siapkan. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini untuk isolasinya. Untuk meningkatkan imun, harus begini, harus makan, harus istirahat, harus begitu. Dan seterusnya. Ya kan? Terus yang protokol 1, 2, 3, level 1, 2 tadi menambahkan di level 3. Level 4 itu adalah salah satu dari karyawan kita. Ini sudah terpapar. Terkena. Wah, ini malah lebih, ya berarti harus level 3 pun besok ini kita laksanakan, kita mensterilkan, melakukan fogging di seluruh area pabrik, kantor, pabrik. Itu semua kita lakukan penyemprotan, dan itu ditegakkan oleh Satgas. Satgas membentuk tim gugus tugas atau piket yang setiap hari menjalankan itu, menegakkan protokol itu. Kenapa begitu ya? Bagi saya ini serius gitu. Mengapa harus seserius itu? Pertama, memang fatality rate-nya cukup tinggi kan? Ya. Oke. Yang kedua, level menularkan itu begitu mudah, dengan droplet aja tertular. Yang ketiga, kalau sampai satu karyawan ini tertular, resiko yang saya sebut 2 tadi itu, fatality sama penularan itu begitu cepat merambat. Akhirnya akan melumpuhkan. Kalau sudah invalid, bagaimana perusahaan ini? Sementara perusahaan seperti JIT yang harus melakukan produksi menggunakan mesin tidak bisa dilakukan secara remote di rumah. Jadi kan mesin saya ini harus berjalan. Tetapi apabila sudah level 4, mau nggak mau, ya kita harus ekstrim memberhentikan. Nggak bisa lagi. Atau sampai berapa levelnya, Pak D? Saya level 5 adalah lockdown. Level 3 saya sudah sebagian yang bisa remote kita lakukan WFH. Work from home. Kita menerapkan standar laporan kerja, standar perolehan, standar respons, itu yang masih kita susun work from home. Yang jadi PR adalah masalah biaya gaji, Mas. Ya. Jadi kita pertimbangkan, karena antara kemanusiaan, antara kemampuan bayar perusahaan, kemampuan bayar ini bukan hanya di situ toh, tapi bagaimana kita bisa menjaga perusahaan ini setelah wabah selesai, kita masih bisa bangkit. Tetapi di satu sisi, karyawan ini adalah human being yang
harus dipelihara, harus diselamatkan. Nah, Yes. 30% dari perusahaan adalah aset itu adalah HRD. SDM. LDR. Apa? Kok LDR? Terus yang anu, apa? Standarnya itu kan sudah ada. Nanti di-share kalau bahasanya, maksudnya kalau bahasanya bisa untuk konsumsi umum, ini teman-teman kan juga perlu ada wawasan tambahan, Pak D. Ya, nanti di-share di grup ya. Ya. Bagi yang pengen dapat share-sharean itu gabung dulu ke SDA. Ya. Enak, giringnya kan enak ini. Ya, asik. Ya, Oke, nah opsi sekarang terakhir memang kemungkinan kita lockdown. Kita harus merumahkan karyawan untuk sebuah kepentingan lebih besar. Pada saat seperti itu, tadi kan saya sempat sampaikan, mungkin awal sampai tengah kita berpikir tentang mempersiapkan diri dan memberi manfaat kepada lingkungan kita membantu dan sebagainya. Pada level 30 berikutnya, kita harus lebih serius nih, menangani, bukan mempersiapkan, tapi menangani situasi yang ada di sini. Kalau level yang terakhir, ya kita ini adalah masalah nasionalisme nih. Kalau ternyata ini membawa kerusakan lebih besar, akhirnya ya sikap patriotik yang harus dimunculkan, ya mau nggak mau kita lockdown. Pada saat itu ya sikap kita sebagai pengusaha yang harus muncul, bahwasanya pemimpin itu harus ada di saat bencana. Ya gimana? Saya mau ngomong bagaimana, memang sakit dan itu kewajiban tuh nggak murah, ya kan? Nggak murah. ya. Ini masih kita hitung bagaimana kalau kita harus merumahkan secara total. Mungkin saya akan menggunakan siapa yang work from home, siapa yang kita rumahkan, kita istirahatkan, mungkin yang baru tenaga kontrak yang masih baru gitu ya. Tetapi orang yang sudah bentar Pak D. dan key person Bentar Pak D, ya. Waktu live kita sudah. Ya, ayo join lagi. Ya mohon maaf, jadi waktu live itu maksimal 1 jam, kemudian kita terputus sebentar, ya kita harus bisa bergabung kembali. Oke, ya sambil kita nunggu Pak D Rahmat minum-minum dulu. Ini dari TDA Ngalam juga dari panitia tidak menyiapkan minum untuk pembicara dan host. Ini panitia macam apa, ha? Kita kan juga butuh minum, ada snack, minum tidak sama sekali loh. Ya Allah, sebegitunya sama pembicara. Duh, Anda kan harusnya kan tahu loh, ada pembicara, ada host, butuh minum, butuh makan, itu mbok ya disiapkan itu. Mbok ya GoFood atau gimana gitu, masa enggak kepikiran sama sekali sih Anda ini, ha? Mbok ya mikir gitu loh. Galiter tuku dhewe. Tuh, ada ya. Lockdown Anda. Kiriman foto ngombe nggak hilang. GoFood-nya lagi online. Iya. Terus ya pesannya GoFood ya, mau kita lagi live semuanya. Ya guys sih. Oke. Kafein tutup mau pas lewat. Iku wes lockdown ya, level 5 ini ya. Kafein beralih ke kelas WhatsApp ya, kelas online kita. Oke, mantap. Pak D Rahmat gabung lagi. Pak D Rahmat bergabung, join. Mantap sekali. Ya. Samdeka join. Tadi pada pembahasan bagaimana kita harus siap dengan kemungkinan paling perih
Ono sampres. perih, paling sakit. Ya, mau sampres mengikuti terus, Pak De. Laptopnya akeh, HP-ne pitu dijejer kabeh, Pak De. Tak deleng wingi TV ini dawane 70 cm. Monitor. Iya. Waduh, ngeri, sampres ngeri. Kita harus siap dengan segala kemungkinan terburuk. Nah, sekarang Pak De monggo mungkin bisa memberikan masukan nasib pedagang ini ya apa, Pak? Pedagang sing kudu buka lapak di hari itu. Nah, itu kira-kira ada pandangan seperti apa? Ya, sekarang kan hidup di zaman milenial ya, Mas. Mungkin yang dimaksud pedagang kan kita ngomong di ini TDA. Kok mental suara? Aman. Man. Kalau TDA itu kan berarti teman-teman yang aware apa? Kau takut balik lagi itu suaraku. Tak klasik ya. Oke, ya. Sebentar masih dibenakkan ya HP-nya ya begitu. HP itu kalau terlalu mahal itu malah kita bingung nyetingnya ya. Kita beli HP itu sing aduh, sing 1,5 juta, sing 2 juta ngono ae lho ya. Jo larang-larang. Malah gak iso gawe ini kan gitu. Nyeting-nyetingnya angel ya. Sing murah HP nah. Rusak tukune. Kembali lagi bersama Pak De Rahmat ya. Oke. Mantap. Gimana? TDA ini aware gimana? Kok bengung ya? Enggak aman. Bengung lagi. Bahwasannya teman-teman TDA itu adalah orang-orang yang sangat dunia jajet. Mau nggak mau kan perjumpaan kita dengan pasar ini harus juga. Jadi ya bermain tataran online. Mungkin itu lebih aman. Karena pasti ya. Sing ya kalau di TDA mungkin ini ya bisa beralih switch ke online bagi yang mungkin belum online. Nuwun sewu sing pedagang itu Pak De sing mikro itu piye sing mikro itu. Ya kembali kepada protokol pertama aja bahwasanya kita mesti membatasi diri dan area perangkat kita terhadap orang yang datang itu harus semakin higienis. Ya gimana lagi? Kalau memang sudah situasinya tidak memungkinkan menghindari perjumpaan, ketemu di lapak, itu kan adalah bagaimana membuat perjumpaan itu menjadi lebih steril. Glove, masker, kan begitu. Walaupun sebenarnya yang mana nih yang dipertanyakan? Situasi di level 5 yang mewajibkan kita harus menutup lapak karena sifat patriotik bangsa ini memanggil negara untuk melakukan lockdown ataupun maksimal mungkin dan penjualan secara online kan ya harus berani mengambil suaranya ya. Ya, dibenakkan dulu. Nah. Bapak sampean iki ora iso iki Instagraman iki. Iso-isone Facebookan tok paling. Gimana solusinya pedagang? Ini pembeli yang kita sendiri nggak tahu kalau pembeli itu sehat atau tidak. Ya. Protokol mensterilkan diri itu yang dilakukan lah kayak ya. Ya. Ojo salaman ambek pembeli. Ya sekarang sudah sangat gampang. kita tidak bersalaman.
Yes, betul. Ya, kemudian Aman. pedagang memakai glove. Pakai glove. Seringkali Sarung tangan. membersihkan tangan. Hmm. Sangat jelas social distancing nggak mungkin dari space distancing. Nah, social distancing nggak ketemu orang. Ya. Berarti ya Apa yang space terbaru distancing apa? memberi jarak. Jarak. 1 meter. Segone diuncalno. Oke. Enggak kan? Kresek ya, pakai glove. Tekan duwe glove ya wis sarung tangan plastik ditaleni. Ya sebenarnya Wes. sih kalau di level itu nggak terlalu rumit sih, Pak. Yang rumit itu adalah bagaimana persiapan terhadap melemahnya pasar. Yang kedua terhadap resiko. Harus tidak boleh ada pergerakan. Oh iya. Betul. Apa nih? Sekarang malah himbauannya malah mengarah ke sana ya Pak Dik. Ya. Loh, iya. Ini yang harus siap-siap. Tadi malam Kan keluar. Tadi malam saya sempat diskusi di petinggi-petinggi di Polri yang masuk di Satgas. Mereka mulai mengambil sikap penegakan atas protokol apa itu namanya? Memutus rantai penularan dengan cara membubarkan kerumunan yang dipandang tidak perlu. Ini kan bisa berimbas kepada pedagang. Nah, kalau seperti ini kan kita harus mitigasi itu mesti kita persiapkan. Ya. Itu malah yang lebih rumit. Makanya di awal tak sampaikan. Di awal begitu kita memasuki bisa membaca bakal ada lakukan adalah penghitungan atas kekuatan isi kantong. Bagaimana stok bisa kita liquidkan, piutang bisa kita liquidkan, mengurangi penjualan berjangka. Di tol saiki sesuk trimo duit, di tol saiki trimo duit. Sik wah iki kok mbengeng terus apa ya? Kita lanjutkan, kita break atau Oke, kita break Pak D. Aku tak menampung pertanyaan dulu ya. Ya, aku tak restart. Pertanyaan. Oke, ini di break dulu sambil ganti sing paling welek. Ya, engko lek wis ganti HP sing paling elek insyaallah iso ya. Oke. Nanti ki kamar mandi. Uang cerutu. Oke, wes dengan kondisi yang seadanya. Pak D, ini kan ada yang bertanya. Ini kan kondisi corona seperti ini kan omset turun nih. Nah, ini apa yang kemudian harus dilakukan? Ya, aku tadi udah uang lagi. Masih kedengaran. Netizen Anda jangan nyinyir ya. Ini masih kedengaran ya. Oke. Bahwasanya di awal yang saya lakukan adalah saya menghitung potensi untuk meliquidkan inventory yang ada. Yang kedua, ini persiapan susahnya situasi. Itu masih awal-awal, itu saya hajar, saya kejar, meliquidkan piutang. Semuanya kembali kepada bahwasanya isi kantong ini harus diperbaca. Kira-kira dalam berapa bulan keuangan kita bisa menopang kebutuhan bisnis yang melempem. Karena corona bisa jadi tidak mengenal tanggal jatuh tempo cicilan.
Tetapi alhamdulillah Tetapi tadi alhamdulillah sore tadi sore Presiden dan diulang oleh JK JK ada relaksasi ada terhadap cicilan relaksasi kredit. terhadap cicilan kredit. Nah, berarti itu kan sudah Nah, berarti itu kan sudah sedikit ada celah. Wah, sedikit ada bagi celah. pengusaha yang Bagi seperti saya pengusaha yang yang seperti bermodal saya awal yang harus bermodal bersandar kepada bersandar kepada produksi yang produksi pembayarannya yang berjangka. pembayarannya berjangka. Bahkan beberapa perkembangan perusahaan harus bersandar kepada pembiayaan dari perbankan. Ya kan? Tapi paling tidak dengan likuiditas kita membaik, kita ini sedikit imun nih perusahaan ini. Mungkin level berikutnya ya kita pinter-pinter menerima PO. Ini ada sedikit sesuatu yang agak lari dari situasi yang normal. Di tahun 98, saya itu malah bisa bermain di atas buih terhadap persepsi. Dan itu coba saya ulang di beberapa waktu ini. Beberapa pekerjaan besar. Dan terbukti bisa. Begini. Saya memperpendek masa berlakunya usia penawaran. Jadi penawaran kalau dulu berusia 7 hari atau 30 hari kadang dulu lagi ekonomi lagi tinggi-tingginya. Sekarang saya cuma memberi waktu 2 hari penawaran berlaku. Ya kita mencoba melakukan stressing ke pasar karena kita juga lagi under pressure semua. Bukan nih volatility, uncertainty, semuanya pada jelas. Kalau harga kita terlalu lama, ini kalau terjadi perubahan biaya produksi, kita bisa pingsan. Pertama, yang kedua, saya kemarin memberi evaluasi penawaran dan pasar bisa menerima. Yang kedua adalah term of payment. Jadi ini dalam waktu 2 minggu ini kita menerima PO gede. Padahal kondisi lagi lempem. Harusnya kan tanpa syarat PO itu kita makan. Tapi saya nggak mau terjebak dengan euforia angka PO. Karena mitigasi bencana. Saya lakukan negosiasi ulang atas PO. Pembayaran yang dulunya 30 hari, saya minta dievaluasi menjadi 7 hari. Pasar mau tuh mereka kirim ulang revisi itu. Ternyata situasinya sebelum ini saya tanya, lagi tracing pasar. Saya balikin lagi, saya minta DP deh sekarang. Setelah TOP menjadi 7 hari. Mau tuh pasar? Oke. Yang berikutnya kita melakukan evaluasi inventory. Inventory lawas harus menjadi bisa dijual. Inventory harus dievaluasi atas PO yang masuk. Dan kita harus menakar seberapa inventory ini bisa kita evaluasi tentang buffer stok kita. Keseimbangan antara kekuatan keuangan, kemudian keberadaan barang di pasar, kita harus melihat kira-kira kenaikan ini berapa, kita berani mengetok berapa. Jadi keseimbangan antara kekuatan keuangan, terus pertimbangan naiknya harga, ya itu harus kita ambil. Itu intuisi yang berjalan, walaupun memang ada dashboard yang harus kita lakukan, terus parameternya harus kita ukur sesuai dengan jam terbang selama ini pengalaman kita ini berjalan menjaga.
Itu saya lakukan sekarang. Itu saya lakukan sekarang. Yang terakhir saya menghitung Yang inventory. terakhir saya menghitung Setelah inventory. saya Setelah saya melakukan likuiditas, likuiditas, saya harus menghitung inventory. saya Antara menghitung keperluan inventory. PO yang Antara baru masuk, keperluan PO yang baru masuk, kekuatan keuangan, kekuatan keuangan, serta serta ketersediaan bahan. ketersediaan bahan. Mau nggak mau PO yang Mau nggak ada mau kan PO harus yang diselamatkan. ada kan harus diselamatkan. Ya kita nggak boleh tamak. Ya kita nggak boleh tamak. Lebih realistis aja lah. Lebih realistis aja lah. Tadi ada yang bertanya apa? Jadi ada yang bertanya apa? Melakukan perluasan bisnis Melakukan masuk perluasan petanya enggak ya? bisnis masuk petanya enggak ya? Jangan. Atau Enggak. mungkin bahasanya bukan Enggak. perluasan ya, apa ya? Apa ya? Mungkin bagi beberapa pengusaha yang sudah terlanjur buka lapak, terus seperti ini, mungkin bisa di switch ke online, atau kalau kemudian usahanya seakan-akan nggak bisa di online kan, ya membuka pundi-pundi pemasukan yang lain, mungkin. Ya. Mungkin ya bisa reselleran masker, bisa jadi toh. Yang penting kan harganya jangan yang terlalu di up begitu Iya. kan. Terhadap kan, Pak D? Ya, boleh sih. Boleh sih. Saya tapi tadi Saya diskusi tapi kecil tadi dengan diskusi beberapa kecil teman yang mau beberapa mengambil teman yang mau resiko itu. mengambil resiko itu. Ya, sorry ini mungkin saya agak Sorry ini mungkin saya agak pasar. Memang ada pasar. kesempatan, Memang ada kesempatan. tetapi kok kayaknya Tapi kok kayaknya kalau terlalu menunggangi, menunggangi salah ya. 98 dan 98 terutama banyak teman-teman yang banyak main teman-teman yang main tentang bisnis bisnis Polowijo ya, Polowijo ya. beras gula dan sebagainya. Beras gula dan sebagainya. Tapi kan akhirnya itu melawan kodrat. Akhirnya itu melawan kodrat. Di saat banyak orang membutuhkan Banyak itu orang orang membutuhkan itu orang bersedia main. ini hati nurani aja. Ya Tapi dinurani aja. Tapi toh kenyataannya kenyataannya mereka juga beberapa berurusan dengan hukum dengan hukum kan gitu ya. kan gitu ya. Bagi saya bisnis itu Bagi saya seperti bisnis itu menjalankan seperti sunatullah Mas. sunatullah Mas. Ya nggak bolehlah kita ini terlalu melawan kodrat. melawan kodrat. Ya kan. Ya cari duit Ya bener. cari duit bener, cari duit. Siapa nggak kepingin duit Mas? Siapa nggak kepingin duit, Man? Tapi janganlah mencederai alam. Janganlah mencederai alam. Aku sih begitu. Aku sih begitu. Ya, siap. Mantap sekali, 1 jam yang sangat bermanfaat bersama Pak De Rahmat ya. Yang gabung sudah banyak ya, puluhan bahkan tembus ratusan. Ini Itro Cafe Ya, ini kan sensor tuh kawan. Sensor tuh kawan. Sidoarjo. Oh, ada. Sidoarjo. Wes. Berekne. Ngancani anake. Ora ki. Orang Oh, dikasih tahu sama Itro pakai dikasih tahu sama headset. Itro pakai Kata headset. taruh mana tadi? Kata taruh mana tadi? Ketemu malah Ya. rokok. Ketemu malah rokok. Dilarang merokok katanya. Dilarang merokok katanya sekarang. Kita jawab biasa nggak merokok, saya Jawab suruh biasa tuang. nggak merokok, saya suruh tuang. Cerutune iku diolesi CD gak? Diolesi Oh ledek. iya, Oh boleh. iya, boleh. Boleh ya? Ya tadi ya headsetku ya. Tadi ya headsetku ya. Ya gitulah teman-teman. Ya Jadi gitu lah teman-teman. Jadi ini banyak perimeter yang banyak perimeter yang kita pasang, itu banyak pasang, kode yang kita baca. kita baca. Karena situasinya udah anomali kan? Situasinya udah anomali kan, Man? Gak manduk-manduk. Ya. Mas. Gak manduk-manduk, Mas. Ya, wes. Mantap. Mantap. Oke. Itu siapa? Udah. Itu siapa? Udah. Udah, insya Allah. Itu, matur nuwun Pak D Rahmat sudah berkenan sharing bersama kita. Syukur arek-arek Pak D, orang nyediani ngombe, orang nyediani mangan, gitu. Nah, ini cara murah. Cara murah. Kopi ngudek dhewe, berat ya.
teman-teman nih. Pak Tejo setuju. Oke, sih. Pak De, matur nuwun, sehat-sehat selalu, saling mendoakan, saling mensupport satu sama yang lainnya. Siap. Terus menebar manfaat, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga Waalaikumsalam. kesehatan. Jaga kesehatan. Stay Oke, safe, stay siap, healthy. Stay mantap. safe, stay healthy. Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi